Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fasalli li rabbika wanhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma minal ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Wa qala aidan al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tau-toa sarit batangku tuni pakala birika ngasing berikan Allah subhanahu wa ta'ala nia ka hadire ditampa ka ande. Yang paling utama dan yang paling pertama, mari kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersalawat apa sa'bi, menyampaikan salam rindu, salam cinta, salam penghormatan kepada beliau yang menjadi qudwah hasanah kita, yang mencintai kita melebihi cinta kita kepada beliau, yang membela kita di dunia sampai di akhirat, bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, saat-saat nakatoi nyawana, kitalah yang diingat-ingatnya, kitalah yang disebut-sebutnya dan dipanggil-panggilnya, yang kita harapkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang terhormat, pada hari ini kita berada di puncak rangkaian hari-hari terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita ikambe ummah isilanga, yaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Begitu mulianya hari-hari ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Abdullah bin Abbas
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam 10 adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal ayyam," tidak ada hari-hari, "al-amalu salihu fiha," di mana beramal soleh di dalam hari-hari itu, "ahabbu ilallah," yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "min hadhil ayyam," seperti halnya hari-hari ini, maksudnya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, sejak hari pertama dari 10 Zulhijjah, dari awal bulan Zulhijjah, kita sudah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan amal-amal soleh kita, dan demikian pula dengan amal-amal sosial kita, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, maka puncak dari 10 awal bulan Zulhijjah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu ketika mereka berwukuf di padang Arafah. Pertemuan antara waktu yang paling mulia dalam sepanjang tahun, di tempat mulia untuk sebuah ibadah yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, wukuf di padang Arafah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu puncaknya, keabsahannya adalah setelah kita mengadakan wukuf di padang Arafah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa besar pahala dan kemuliaan orang-orang yang berhaji. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja walam yafsuq walam yarfus," barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melakukan dosa dan kemaksiatan, kharaja minadz dzunubi ka yaumi waladatsu ummuhu, maka dia keluar lepas dari dosa-dosanya seperti anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Al-hujjaj wal umar, para jemaah haji dan jemaah umrah, wafdullah, adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Idza da'awhu, apabila mereka berdoa kepada Allah, istajaba lahum, Allah pasti kabulkan doa mereka. Wa in istaghfaruhu, dan apabila mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahum, Allah pasti berikan ampunan kepada mereka. Karena begitu luar biasanya ibadah haji ini. Mereka adalah duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berhaji insya Allah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan keluar bersih dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir. Maka pantas kalau mereka berhak mendapatkan al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-hajjul mabrur, orang yang hajinya mabrur,
laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang paling pas untuk mereka, untuk orang-orang yang pergi ibadah haji dan umrah, kecuali al-jannah, surga. Mudah-mudahan, dan kita berdoa, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti mereka kembali ke tanah air, mereka membawa predikat al-hajj al-mabrur, yang kata As-San'ani ayyakuna khairan min qablu, di mana ciri-ciri orang yang haji mabrur adalah kondisi keimanannya, akhlaknya menjadi lebih baik daripada sebelum dia berangkat ibadah haji. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini pun diberikan kesanggupan dan kemampuan serta keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat haji dan umrah di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka puncak dari 10 awal bulan Zulhijjah itu adalah pada hari ini, hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, atau dinamakan dengan hari Nahar. Inilah hari yang paling utama yang diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurang lebih 360 hari. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ma'amila bunu Adam, tidaklah ada cucu Nabi Adam, maksudnya kita manusia, kaum muslimin, melakukan satu amal ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, seperti halnya mengalirkan darah hewan korban. Jadi amal yang paling utama yang kita lakukan pada hari ini selain sholat Idul Adha adalah menyembelih hewan korban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Maka salat Idul Adha dengan berkorban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wa inna dama, dan sesungguhnya darah binatang korban yang kita sembelih, la yaqa'u minallah, sungguh benar-benar telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dimakan. Disediakan satu tempat khusus. Ibadah korban diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang lain. Qabla ayyaqa bil ard, sebelum darah hewan itu sampai di tanah. Dan ini juga salah satu penjelasan ulama bahwa tidak boleh kita menadah atau menampung darah hewan yang kita sembelih agar bisa sampai masuk ke dalam tanah, agar begitu sampai di tanah maka pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari 10 Zulhijjah seperti ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, yaitu Fatimah. Kata Nabi, "Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Silahkan kamu pergi melihat
hewan korbanmu disembelih dan saksikanlah. Maka disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk datang melihat dan menyaksikan korbannya disembelih. Lalu kata Nabi, fa innahu yughfaru laki, karena sesungguhnya dosa-dosa kamu yang telah pernah kamu lakukan sebelumnya, fa innahu yughfaru laki kullu dzambin amaltihi, semua dosamu, semua dosa orang yang berkorban itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Min awwali qatratin min damiha, sejak tetesan pertama darahnya mengalir pada saat hewan itu kita sembelih. Luar biasa pahala dan keutamaan berkorban itu. Dan itulah amalan yang paling utama pada hari ini, yaitu hari nahar, dan juga 3 hari setelahnya pada hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, tahu tua serbat tangkung asin dia kehadiri di tampakan ini. Dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam, qala, dia berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat Nabi datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil adahi, apa sebetulnya hakikat dari berkorban ini? Angapa na tiap tahun kini suruh as-kurban? Qala, maka Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Berkorban ini adalah sunnah, ajaran kemuliaan yang dirintis pertama kali oleh bapak kalian, bapak ideologis kita, bapak tauhid kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini adalah ibadah yang sudah sangat tua, umurnya sudah ribuan tahun. Lalu mereka bertanya lagi, qalu fama lana fiha ya Rasulullah, lalu kita mendapatkan apa kalau kita berkorban itu? Qala, Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, setiap rambut, setiap bulu dari hewan ternak yang kita sembelih, yang kita korbankan itu, diberikan ganjaran pahala, satu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan hadis ini, maka berkorban itu pahalanya dihitung berdasarkan bulunya. Kalau baca Al-Quran, pahalanya dihitung berdasarkan hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala dikali 10, satu huruf pahalanya 10. Tetapi berkorban dihitung berdasarkan bulunya. Kalau huruf Al-Quran sudah pernah dihitung oleh Imam Asy-Syafi'i berjumlah 1.027.000 huruf, tetapi siapa orang yang pernah menghitung bulunya, rambutnya kambing atau sapi atau onta, inaile baan rekengi bulunna anjo sapia, inaile baan rekengi bulunna anjo bembea atau ontaya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sidang Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berbicara tentang haji dan Idul Kurban, maka kita tidak akan pernah melupakan peranan daripada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang digelari dengan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengumandangkan perintah haji kepada seluruh umat manusia. Wa'adzim bin nas, kata Allah, wahai Ibrahim, dan kumandangkan kepada seluruh umat manusia bil haji, agar mereka datang untuk ibadah haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mereka akan datang mengendarai onta-onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiqa, mereka datang dari seluruh penjuru pelosok dunia yang jauh, termasuk kita dari Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga dengan ibadah Idul Kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar pensyariatan kurban. Begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang cinta kepada Allah tanpa syarat. Makanya beliau disebutkan dengan Khalilullah, kekasih Allah yang sama sekali tidak ada celahnya, cintanya tidak bersyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seluruh perintah Allah, seluruh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, satu pun tidak pernah ditawar, apalagi dibantah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimat, dengan beberapa ujian, dengan beberapa perintah. Fa'atammahunna, semua perintah, semua ujian yang sungguh berat, semuanya ditunaikan, diselesaikan oleh Ibrahim dengan cara sempurna, tanpa celah sedikit pun. Di antara ujian dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kampung halamannya di Palestina agar segera berangkat ke kota Makkah yang berjarak tidak kurang dari 1.300 km. Pada saat itu istrinya baru melahirkan. Ujian berat. Dia diperintahkan bersama keluarganya, istri dan anaknya, harus segera meninggalkan Palestina, segera menuju ke kota Makkah. Maka Ibrahim alaihissalam, karena cintanya, karena taatnya kepada Allah, sama sekali sedikit pun tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan, bagaimana caranya, istri saya baru melahirkan, saya punya bayi, ketika itu tidak ada pesawat terbang, tidak ada kapal laut, tidak ada kereta. Lalu Nabi Ibrahim berangkat bersama istrinya yang bernama Siti Hajar dan bersama anaknya yang bernama Ismail. Lalu berangkatlah dia sampai di kota Makkah. Sampai di kota Makkah, ternyata itu tempat tidak seperti zaman sekarang. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan la ma'a wa la syajar, tanah tandus, batu-batuan, tidak ada air, tidak ada pohon. Dia tinggal di situ dengan perbekalan yang sangat sedikit dan sederhana. Lalu tidak lama tinggal di kota Makkah, turun lagi perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk segera meninggalkan kota Makkah dan menuju kembali ke Palestina. Dan diperintahkan hanya seorang diri, diperintahkan meninggalkan istrinya dan anak bayinya di dekat di Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha, tahu tuaku Sarip Batang Kungasing dia kahadiri ditampakan. Lalu lagi-lagi Nabi Ibrahim alaihissalam karena cintanya, karena baktinya kepada Allah, sedikit pun dia tidak protes. Kenapa saya disuruh lagi pulang?
baru kita datang, kenapa disuruh pulang lagi? Dia taat kepada Allah. Istrinya pun tidak protes. Ketika Ibrahim mau pulang ke Palestina, cuma satu kata yang diucapkan oleh Siti Hajar. Apakah ini perintah Allah? Kata Ibrahim sambil mengangguk, ya. Lalu Siti Hajar pasrahkan. Sosok istri yang taat kepada suaminya, tidak pernah membantah kepada suaminya. Dia menurut kepada suaminya. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggallah Siti Hajar bersama bayinya yang kecil, yang lemah. Perbekalan sudah habis, makanan sudah habis, minuman sudah habis. Dia adalah ibu yang bertanggung jawab pada anaknya. Dia harus berjuang mempertahankan hidup anaknya. Dia haus, dia lapar. Lalu Siti Hajar tidak tinggal diam. Dia adalah ibu yang hebat, ibu yang kuat. Dia tidak sekedar berdoa kepada Allah. Dia bangkit. Dia harus mencari air. Dia harus berusaha, dia harus bekerja. Lalu dia datang ke Bukit Safa dan Marwah. Dia tahu kalau di sana tidak ada air, tapi dia yakin bahwa Allah bisa memberikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia tahu bahwa yang dia lihat ketika di Safa menatap ke Marwah itu adalah fata morgana, tapi dia yakin Allah bisa membalikkan keadaan dari fata morgana menjadi hakikat air yang sesungguhnya. Lalu Siti Hajar setelah bolak-balik Safa Marwah, yang kemudian kita kenal sekarang dengan sa'i, maka dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia kembali menemui bayinya yang lemah, tergeletak, menangis. Lalu apa yang terjadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba Siti Hajar kaget karena melihat ada air. Ada air yang terpancar dari bawah tumit kaki si bayi Ismail. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian kita nikmati sampai sekarang, air Zam-Zam. Lalu ketika Siti Hajar melihat air itu muncul, lalu dia mengucapkan dalam bahasa Ibrani, Zamzami, 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 artinya berkumpul air, berkumpul air, berkumpul air. Ucapan Siti Hajar menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditampung di dalam sumur Zam-Zam, dinikmati setiap tahun jutaan jemaah dari seluruh penjuru dunia, membawa pulang ke rumahnya, ke negaranya. Zam-Zam tidak pernah habis, apalagi kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahu-tahu serbat tanggungan senika hadiri sidang Idul Adha yang terhormat. Apakah ujian itu berakhir sampai di situ? Datang lagi ujian. Perintah Allah yang tidak kalah dahsyatnya dari Allah kepada Ibrahim. Apa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya satu-satunya yang lahir dari rahim Siti Hajar. Anak yang puluhan tahun dimohon kepada Allah. Lalu akhirnya lahir Ismail. Setelah usia Nabi Ibrahim sampai 86 tahun, berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Dan ketika menanjak menjadi seorang remaja, Allah kembali menguji keimanan, kesetiaan, kecintaan Ibrahim kepada Allah. Lalu perintah itu dia sampaikan kepada anaknya. Dia panggil anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anandaku. Bunayya, ini panggilan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dalam bahasa Arab. Inni ara fil manam. Sesungguhnya ayah bermimpi diperintah oleh Allah, anni atbahuka, disuruh menyembelihmu. Lalu kata Ibrahim, fandur madza tara. Apa pendapatmu anakku? Begitu demokratisnya seorang ayah kepada anaknya. Tidak mentah-mentah karena perintah Allah. Langsung disikat, langsung diikat anaknya dan disembelih, tidak.
Apa pendapatmu anandaku? Lalu jawaban Nabi Ismail tidak kalah hebatnya dari ayahnya dan ibundanya. Apa dia katakan? Ya abati, panggilan kasih sayang anak kepada ayahandanya. Abati dalam bahasa Arab, if'al ma tu'mar, silahkan ayah, bapak, laksanakan perintah Allah. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, bapak akan menemukan anakmu termasuk orang-orang yang sabar menghadapi perintah Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu singkat cerita, diantarlah ke sebuah tempat akan disembelih anaknya. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika pisau sudah sampai menempel di lehernya Ismail dan sudah akan ditarik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak tega. Betapapun perintah Allah, tapi ini adalah kemanusiaan. Dia tidak berani melihat leher anaknya bersimbah darah. Lalu dia palingkan wajahnya ke sebelah kanan dan tangannya dengan pisaunya ada di leher Ismail. Begitu dia tarik pisaunya, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat As-Saffat mengatakan, wa fadainahu, dan kami ganti dia Ismail bidzibihin azim, dengan sembelihan yang gemuk, yang berisi, yang berdaging. Begitu Nabi Ibrahim sudah yakin benar telah melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail, begitu dia menoleh ke kiri, ternyata Allah sudah ganti bahwa yang disembelih ternyata bukan putranya, tetapi adalah seekor kambing kibas, kambing domba, yang kata Allah, wa fadainahu bidzibihin azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang terhormat, kita membutuhkan sosok-sosok seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sekarang krisis ayah yang bertanggung jawab pada anaknya, yang bisa mendidik anaknya, yang bisa mengayomi anaknya, yang bisa menjaga dan mendidik anaknya. Kita rindu kepada sosok-sosok ibu-ibu yang begitu peduli kepada anaknya, rela banting tulang membantu suaminya, yang taat dan nurut kepada suaminya. Dan kita juga butuh kepada sosok-sosok Ismail, pemuda yang tidak kalah hebatnya dengan ayahnya dan ibundanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan generasi seperti generasi Ibrahim alaihissalam, seperti generasinya Siti Hajar, dan seperti generasinya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, khususnya salat Idul Adha, kemudian berkorban, dan juga yang berkorban dan menyembelih pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Khatib sedikit mengingatkan, tolong jangan tinggalkan tempat sebelum selesai khutbah, karena khutbah adalah bagian dari ibadah. Jangan sampai ada ibu-ibu bawa bapak pulang duluan, ibadah Idul Adha-nya hilang. Sayang ya, sabarnya masih jauh dari sabarnya Nabi Ismail dan keluarga Ibrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم دفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والبغاء والربا والزنا والفحشاء والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة من بنتوكاسي خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين وخاصة في فلسطين والسودان برحمتك يا الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.